Nah, ini keterangannya tadi penyimpan atau tadi mustauda koperasi syariah yang ketitipan boleh memanfaatkan barang, uang atau titipan tadi ya. Keuntungannya sepenuhnya menjadi milik mustauda koperasi syariah. Sementara koperasi syariah yang menyimpan, yang menerima titipan dapat memberikan bonus. Tapi bonus itu tidak ada hitungan kedah sabaraha-sabaraha mangga. Kumaha sapamereana we gitu. Cuma lamun teu dibere pisan resikonya memang si muwadi tadi yang menitipkan pasti akan pada mengambil dananya ya. Tadi teh ya ngeunah we koperasi syariah mah kurang dititipan duit kumanehna dimanfaatkeun sementara dia punya keuntungan ka urang mah meuni teu mere saeutik-eutik. Ini resikonya dia akan ngambil gitu. Makanya pihak koperasi syariah biasanya memberikan bonus. Nah, cuma bonus itu nggak ada hitungan-hitungannya, nggak terbebani. Namun untung sekian nisbahnya sekian juga untuk si tidak ada hitungan seperti itu gitu ya. Nah gitu, jadi saya rasa sudah dapat nih semuanya, cuma ini tinggal teori-teorinya aja nih. Ini jenis barang yang diwadiahkan, bisa uang, jelas sebagaimana yang telah dilakukan pada umumnya ya. Bisa tadi juga sudah saya jelaskan. Harta benda biasanya harta bergerak, mangga. Kalau dalam bank konvensional ini dikenal dengan safety box. Safety box, Anda punya banyak sertifikat tanah ya. Di rumah takut kebakaran, takut ada yang nyolong, nah boleh dititipin aja nih. Kalau di konvensional disebut dengan safety box, kalau di syariah ya tadi wadiah yad amanah ya, atau wadiah yad adomana juga mangga. Cuma wadiah yad adomana berarti boleh dimanfaatkan tuh si titipannya tadi, baik sertifikat maupun yang lainnya. Kemudian menyimpan barang apa saja ke dalam tempat itu, dokumen bisa saham, obligasi, giro. Tapi khusus di koperasi syariah tidak bisa ya giro, obligasi, saham, karena koperasi syariah itu skupnya berbeda dengan bank. Kemudian barang berharga lainnya seperti surat tanah tadi sudah saya jelaskan ya, sertifikat, BPKB, kebayang ya. CP apa itu Bilkis itu mobil dump truknya banyak, tanahnya banyak tuh, kebayang BPKB-nya banyak tuh ya. Di rumah takut hilang, takut kebakaran, nah itu boleh menitipkan dalam produk ini ya. Nah kemudian ini tadi syarat dari wadiah ya. Nah ini orang yang berakad hendaknya orang yang sehat, tidak gila, jadi tidak sah akad wadiah titip menitip ini dengan orang yang hilang akal, bersare dititipan, itu juga tidak sah ya, karena artinya lagi tidak sadar ya. Jadi tidak sadar itu lain gelowai ya, orang tidur dititipan nitip, tidak sah tuh. Kemudian balik berakal, kemauan sendiri. Jadi tadi ya dia juga siap. Kalau dia tidak siap karena memang tidak akan amanah itu lain hati karakter orang yang bakal tidak amanah saja, tapi mungkin 2-3 hari ke depan kita akan bepergian kemana, ataupun mungkin juga dia tidak punya tempat untuk menyimpannya ya, banyak faktor ya itu. Jadi jangan dipaksa juga. Untuk barang titipan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai. Maksudnya barang itu harus jelas identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara. Tapi tuh abong-abong kene kabogo dititipkeun ndak bisa kepegang, bukan begitu ya, karena itu bukan di syarat, tidak termasuk syarat juga ya. Sigot, sigot tadi sudah saya jelaskan juga, jadi melafazkan ijab qabul ya tadi, antara saya kira ini juga tadi di awal sudah saya jelaskan. Aplikasi dalam koperasi syariah juga tadi sudah saya jelaskan di skema, bahwa wadiah yang sering dipraktekkan di kembang koperasi syariah adalah wadiah yad adomana. Jadi wadiah yad amanah jarang ya, jadi nggak laku dalam simpanan, paling-paling dalam produk barang ya. Kemudian produk yang ditawarkan koperasi syariah yang menggunakan konsep wadiah biasanya berkaitan dengan penghimpunan dana, funding officer ya, funding officer, simpanan sukarela, manasuka, simpanan manasuka, deposito kayak ya. Teu aya di koperasi mah giro ya, karena ini setingkat koperasi. Jadi saya kira aplikasi ini juga sudah saya jelaskan tadi di awal ya, di skema sudah cukup gamblang. Jadi saya kira itu untuk wadiah.
Barangkali silahkan kalau ada pertanyaan tentang wadiah ya, dan durasinya di online ini tidak panjang mengingat berhubungan dengan kuota, pulsa, sinyal dan lain sebagainya ya. Tetapi mudah-mudahan walaupun sedikit kita menerangkan di sini, tetapi mahasiswa dan mahasiswi bisa memahaminya dan cukup jelas. Tapi kalaupun ada yang kurang jelas tentang wadiah ini dan memang ada yang harus ditanyakan, dipersilahkan bisa melalui grup Google Classroom, kemudian juga grup WA, Japri juga boleh, silahkan. Kalau sedikit saya jawab langsung di tulisan itu, tapi kalau panjang saya jawab dalam bentuk video penerangan seperti ini. Memang kita belum diperkenankan untuk tatap muka ya. Demikian mahasiswa dan mahasiswi semester 5 tingkat 3 untuk mata kuliah Koperasi Syariah pada pertemuan keempat ini. Pokok bahasan prinsip koperasi syariah, prinsip titipan yakni akad wadiah sudah beres Bapak terangkan, mudah-mudahan bisa dipahami dan memberikan banyak pencerahan kemudian pemahaman. Dan mohon maaf apabila ada penerangan, ada kata-kata, kalimat, etika, sifat sopan santun yang salah dan kurang berkenan di benak mahasiswa dan mahasiswa semester 5 ini. Terima kasih dengan ucapan hamdalah dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.